Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, The Light Irene, Cahaya Damai. Saya harap teman-teman semua dalam lindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ya, kali ini video saya akan menceritakan tentang Kain dan Habel dan kejelasan bagaimana sebenarnya apa penyebab dari korban persembahan Kain tidak diterima oleh Allah. Mau tahu kejelasannya? Yuk kita bahas. Ya, pertama saya akan menceritakan dulu cerita yang lalu yang telah saya ceritakan, yaitu tentang Adam dan Hawa, manusia pertama. Ya, Adam dan Hawa adalah ayah dan ibu dari Kain dan Habel. Tetapi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, yaitu mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah. Sehingga mereka dihukum Tuhan dan mereka diusir dari Taman Eden. Allah menempatkan mereka di bumi dan Allah menyerahkan seluruh isi bumi untuk diolah oleh Adam dan Hawa. Nah, ketika mereka tinggal di bumi, mereka dikaruniakan oleh Allah dengan dua orang anak, yaitu Kain dan Habel. Kain adalah anak pertama dan Habel adalah anak kedua. Di dalam Alkitab tidak banyak diceritakan tentang masa kecil Kain dan Habel, tetapi Alkitab langsung menceritakan bahwa Kain adalah seorang petani dan Habel adalah seorang pengembala kambing domba. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, di situ sangat jelas bahwa Habel sangat diprioritaskan terhadap Kain, ya. Karena di situ Habel yang pertama sekali disebutkan, yaitu Habel seorang penggembala kambing domba dan Kain adalah seorang petani. Nah, jadi kelihatan sekali kalau Alkitab memprioritaskan si Habel daripada si Kain. Padahal Kain adalah anak pertama, sedangkan Habel adalah anak kedua, tetapi yang pertama sekali disebut adalah si Habel. Ya, kelanjutan ceritanya teman-teman. Ketika mereka telah lama bekerja, si Habel telah lama mengembalakan kambing domba dan si Kain telah lama menjadi seorang petani dengan mengolah setiap tumbuh-tumbuhan yang ada. Mereka pun mempersembahkan korban dari hasil pekerjaan mereka. Ini si Habel itu mempersembahkan dari kambing dombanya yang sangat bagus, yang tidak bercacat. Sedangkan si Kain mempersembahkan dari hasil tanahnya, yaitu hasil pertaniannya. Nah, di sini tidak ada dijelaskan kalau si Kain mempersembahkan dari hasil tanahnya yang jelek atau yang busuk. Nah, di saat mereka mempersembahkan korban persembahan mereka, persembahan si Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, sedangkan persembahan si Habel diindahkan oleh Tuhan. Nah, pada saat itu si Kain merasa tidak enak hati, ini mukanya muram dan panas hatinya. Lalu Tuhan memperingatkan dia supaya dia tetap terus berlaku baik dan tidak panas hati, karena kalau dia tidak berlaku baik maka dosa akan mengintip ke dalam hatinya dan masuk untuk menggoda dia. Tetapi si Kain tidak dapat menguasai dirinya, ia pun terjerumus ke dalam dosa dan ia pun tergoda oleh dosa itu. Dan suatu ketika ia mengajak si Habel adiknya menuju ke sebuah padang, dan pada saat itu si Kain pun membunuh adiknya, yaitu si Habel. Tuhan mengetahui perbuatan jahat si Kain. Tuhan bertanya kepadanya, "Di manakah adikmu Kain?" Tetapi si Kain menjawab Tuhan dengan berkata, "Aku tidak penjaga adikku." Nah, Tuhan sudah mengetahui isi hatinya, lalu Tuhan pun menghukum dia. Tuhan menghukum Kain menjadi seorang pelarian di bumi. Nah, tetapi pada saat Tuhan menghukum Kain menjadi pelarian dan pengembara di bumi, si Kain minta suatu permohonan kepada Tuhan karena dia takut dibunuh oleh apapun yang dijumpainya pada saat dia mengembara di bumi. Jadi dia meminta kepada Tuhan supaya dia tidak dibunuh oleh siapapun yang akan ditemuinya nanti. Dan Tuhan pun mengabulkan permintaannya, dan dia tidak akan dibunuh oleh siapapun yang akan ditemuinya nanti pada saat dia mengembara di bumi. Nah, pertanyaannya nih ya teman-teman, kenapa persembahan si Kain tidak diterima oleh Allah? Dari pertanyaan ini ada beberapa pandangan. Yang pertama, pandangannya adalah mengenai bentuk dan mutunya dari persembahan si Kain. Nah, kalau dari pandangan ini mengatakan bahwa bentuk dari persembahan si Kain ini
sangat tidak baik, yaitu tanaman yang diberikannya merupakan tidak laku dijual lalu dipersembahkan oleh Tuhan. Dan ada juga beberapa pandangan mengatakan bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran si Kain ini dalam bentuk yang busuk dan tidak layak lagi. Pandangan yang mengatakan bahwa persembahan si Kain, tumbuh-tumbuhan atau buah-buahannya ataupun sayur-sayurannya dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan busuk, ternyata itu terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah. Nah, pandangan terakhir menurut saya ini sangat bagus dan ini sangat masuk di akal, mengenai korban persembahan penghapusan dosa. Jadi, si Kain mempersembahkan korban persembahan bukan untuk korban persembahan penghapusan dosa, tetapi hanya untuk pengakuan saja kepada Sang Cipta, bukan untuk pengakuan dosa. Sedangkan si Habel mempersembahkan korban bakaran untuk penghapusan dosa. Mengapa dikatakan korban persembahan si Habel diindahkan Tuhan dan korban persembahan si Habel adalah untuk penghapusan dosa? Jadi pada saat itu, pada zaman Perjanjian Lama, korban penghapusan dosa adalah korban yang sangat diindahkan Tuhan, dan korban persembahan dengan adanya penumpahan darah adalah korban yang sangat diindahkan oleh Allah. Nah, pengakuan itu terdapat di dalam Alkitab Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Juga terdapat di dalam Imamat pasal 17 ayat yang ke-11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, jadi mulai dari manusia berdosa, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan mengorbankan binatang yang tidak bersalah untuk menutupi ketelanjangan mereka, yaitu dosa mereka. Tuhan mengambil kulit binatang itu sebagai pengganti baju mereka. Jadi mulai pada saat itu dan seterusnya hingga sampai kepada kematian Tuhan Yesus Kristus, orang-orang dalam Perjanjian Lama mengadakan korban persembahan dengan adanya penumpahan darah. Tetapi ketika Tuhan Yesus telah mati dan menumpahkan darahnya di atas kayu salib, tidak ada lagi korban persembahan dengan penumpahan darah. Nah, jadi teman-teman, kalau kita baca kembali, ternyata persembahan si Kain bukan tidak diterima, tetapi tidak diindahkan oleh Allah. Karena pada saat itu, korban persembahan yang sangat diindahkan oleh Allah adalah harus ada korban penumpahan darah. Nah, kebenarannya ternyata persembahan Kain bukan tidak diterima, tetapi tidak diindahkan oleh Allah. Dan persembahan Kain bukan karena dalam keadaan yang tidak baik, atau dalam keadaan busuk, atau dalam keadaan yang tidak laku dijual lalu dipersembahkan oleh Tuhan, tetapi karena pada zaman itu Tuhan mengindahkan korban persembahan dengan adanya penumpahan darah. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan pada saat ini. Semoga bermanfaat buat kita dan menjadi pencerahan buat kita. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan melindungi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Shalom.